got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kampus Merpati Koja ingin membuat tugas video pelajaran dari pendidikan Pancasila yang bertemakan tentang pendidikan berbasis karakter. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Siti Rofa Nurani Fadila dengan nomor NIM 2311071 dan saya selaku moderator. Dan perkenalkan juga dari tim kami dari tim 1. Perkenalkan, nama saya Rara Tasya dengan NIM 2310048. Saya Rizky Nur Halifah dengan NIM 2311070. Kami dari tim 2, nama saya Alam Putasari dengan NIM 2311006. Ya, saya Muhammad Ahmad Ferdiansyah, nomor NIM 2312085. Baik, sesudah penerapan, mari kita mulai tugas debat kita bertemakan tentang pendidikan berbasis karakter. Sebelumnya, untuk dengan tema ini saya akan memberikan penjelasan sedikit ya tentang pendidikan berbasis karakter. Pendidikan berbasis karakter merupakan nilai-nilai pelaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen stakeholder harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran, dan pengelolaan sekolah. Pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikulum berdasarkan pemberdayaan sarana-prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Untuk selanjutnya, mari kita dengar untuk debat kali ini dari tim 1. Bagaimana? Menurut kami dari tim 1, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadikan individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya, dan lebih intern dalam lingkungan keluarga untuk menciptakan pendidikan berbasis karakter. Selanjutnya bagaimana? Silakan menjelaskan penjelasan dari kedua. Dari kami, pendidikan karakter adalah bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik. Tujuannya adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Baik, itu ya penjelasan dari Mas Sinti. Bagaimana untuk tim 1? Untuk debatnya bagaimana penjelasan dari tim 2? Menurut tim 1, untuk menciptakan pendidikan berbasis karakter yaitu dari keluarga, karena keluarga itu termasuk pendidikan anak pertama. Jadi pembentukan karakter anak itu didasari dari keluarga. Karena dari awal sejak anak lahir sudah mendapat pendidikan dari keluarga tersebut. Seperti itu. Bagaimana kalau belum artinya dari tim 1? Jadi terkadang pada usia masih dini, terkadang mereka itu belum memiliki kepentingan lainnya. Jadi mereka itu menggunakan pandangan yang berasal dari pihak anak-anak.
Kemudian ini bukan menjadi hal yang baik nantinya apabila anak tersebut mendapatkan pemahaman yang baru dan bisa menekan mereka. Bisa disebutkan usia didiknya itu usia berapa? Karena kalau menurut saya mungkin dong usia balita itu sudah mempunyai pemahaman yang baru, pasti kan harus dididik dari kecil untuk menjadi untuk membentuk karakternya. Ada bimbingan dari sejak dia lahir tersebut, ya dari keluarganya, terutama dari orang tuanya. Mungkin memang kalau di usianya ya 17 tahun atau 18 tahun kan mungkin udah bukan balik tapi udah mulai dewasa, lebih memahami mungkin itu dia nggak pengen dibantu, misalnya nggak perlu dibantu, maksudnya 17 tahun kan itu kan dia masa-masa dewasa dia, jadi mungkin dia pengen cara jadi dirinya dia gitu, mungkin baru di situ dengan cara sendiri di atas kakinya sendiri. Gimana? Dari tim 2 kami menekankan bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari dia masuk ke sekolah ya. Entah itu dia masuk ke sekolah mulai dari usia berapa, karena umumnya keluarga itu memerlukan bantuan pendidikan dari sekolah mereka, karena untuk mendidik anak mereka juga tidak hanya dari segi keluarga itu sendiri, namun anak kan perlu adanya pendidikan karakter di sekolahnya. Jadi pendidikan karakter maksud kami dimulai dari usia dini adalah ketika mereka masuk usia sekolah, dimulai dari 6 sampai 7 tahun, di mana keluarga tersebut sudah membutuhkan pendidikan karakter di sekolah. Mungkin kalau usia dari balita yang seperti tim 1 sebutkan, memang dari usia balita sampai usia 6 tahun 7 tahun keluarga itu masih bisa membimbing atau membentuk karakter anaknya sendiri. Begitu, pada dasarnya penguatan pendidikan karakter bermuara kepada terbentuknya peserta didik yang memiliki keselarasan dan keseimbangan antara pengetahuan akademik, sikap dan perilaku. Jadi dimulai dari usia tersebut. Dimulainya dari usia 6 tahun, pokoknya dimulai dari usia masuk SD ya, atau Anak itu dibentuk karakternya ketika dia masuk sekolah. Dimulai dari keluarganya, namun keluarganya kan memerlukan bukan hanya dari segi keluarga, dari segi pendidikan ataupun lingkungan, beradaptasi dengan masyarakat. Tapi awalnya anak membentuk karakter itu dari orang tua kan. Ya, jadi menurut saya ya anak itu dibentuk dari keluarganya dulu. Pertumbuhan karakter anak itu terutama yang dari lingkungan keluarganya tersebut dahulu, yang memang pada dasarnya karakter anak akan dibentuk seperti yang tadi dibilang dari usia umur 6 tahun dimulai dari di sekolah. Itu mungkin aja pendidikan dari sekolah itu memang sangat dibutuhkan, dan tapi selebihnya pun tetap masih akan ada dari orang tua lagi. Tetap karakter anak tersebut bakal balik dengan ya dari didikan orang tuanya tersebut juga. Izin bertanya untuk tim 1. Jika Anda memiliki frustasi memiliki anak, apa yang ingin Anda berikan, karakter apa yang ingin Anda didikan kepada anak Anda ketika anak Anda baru berumur balita ya? Ya, kami selaku sebagai seorang ibu yang pastinya akan memberikan pendidikan berkarakter, terutama untuk menyambut ketuhanan yang Maha Esa. Mengajari anak yang belajar sholat. Mungkin anak balita itu kan belum mengerti ya apa itu sholat, apa itu. Tapi pasti yang pasti diajarin gerakan-gerakannya dulu seperti apa. Mengenal. Anak kan juga nggak bisa dipaksa ya, nggak bisa dipaksa untuk harus ini harus itu, jadi harus pelan-pelan diajari dari cara berbagi kepada orang lain, terus dan kadang kita juga sebagai orang tua nggak harus anak mengikuti contoh karakter yang kita beri. Terkadang anak kita
tersebut punya karakternya masing-masing. Dan kita sebagai orang tua ya hanya harus mengikuti dan memahami karakter anak tersebut. Bagaimana anak tersebut untuk mencari perkembangan karakternya tersebut. Terus berusaha menanamkan hal yang baik, contohnya tadi seperti mengajarkan cara berbagi kepada orang yang membutuhkan. Terus Namun izin menyela ya. Namun dari persepsi tim 1 itu kan memberikan pendidikan anak yang karakternya sendiri tidak tercapai. Maksudnya kita tidak mengubahnya gitu kan dari persepsi kalian. Nah kalau menurut saya pendidikan karakter itu kan benar-benar dari nol. Tugas orang tua kan memang mengubahnya, bukan hanya mengikuti karakternya. Ketika karakter anak itu sudah dari balita itu jelek kayak suka memukul orang tuanya mungkin kan memukul orang tuanya seperti itu kan itu tidak bisa mengikuti karakternya dong. Silakan. tadi jawaban dari tim 1 itu sebagai orang tua ya kita harus menanamkan hal yang baik. Mungkin dong seorang anak yang lahir mempunyai sifat yang jelek, pasti kan itu dibentuk dulu dari orang tuanya, mengajarkan hal yang baik. Dan dari umur balita itu mungkin emang kita harus mengajarkan karakter-karakter untuk membentuk sebuah karakter anak tersebut. Tapi terkadang dari umur 5 tahun ke atas tuh, apalagi yang udah memasuki dunia pendidikan, terkadang anak tersebut sudah memiliki karakternya masing-masing. Karena dia mempunyai lingkup yang besar. Lingkup yang besar. Dari lingkungannya bisa jadi aja walaupun kita mengajarkan dengan karakter yang baik dari bayi itu, dari istilahnya dia lahir, kita juga pasti sebagai orang tua bakal ngasih yang terbaik. Tapi ya balik lagi kalaupun suatu saat anak tersebut dewasa, ya pasti anak tersebut pun punya karakternya masing-masing. Mungkin anak kan pernah melakukan kesalahan, dan itu juga pun wajar. Kita juga sebagai orang tua ya selalu mengingatkan kepada diri itu bahwa hal itu tidak baik, tidak boleh diikutin, tidak boleh dicontoh seperti itu. Jadi walaupun dia sudah berumur 17 tahun, sudah mulai dewasa, mungkin itu lagi masa-masa bandelnya. Tapi kita sebagai orang tua ya hanya mengingatkan aja. Apalagi Di usia segitu tuh masih masa-masa puber. Dan orang tua pun juga pernah merasakan hal itu. Jadi mungkin kita Karena sebelumnya menjadi orang tua pun kita pernah menjadi orang muda. Apakah itu entah nanti sifatnya itu akan baik atau buruk di usia tersebut? Kan kalian menjawabnya bahwa di usia 17 tahun itu dia sudah mengikuti karakternya sendiri. Nah, Kita sebagai orang tua mencari jadi sendiri sih. Nah, terus menurut kalian di usia berapa kalian harus mengubah karakter, memberikan pendidikan karakter yang baik untuk anak? Ketika nanti anak kalian itu usianya sudah beranjak dewasa, karakter mereka itu akan tetap mengikuti karakter baik yang orang tua mereka berikan. Tidak mencari jati diri yang mungkin dari segi jati diri itu bisa dikatakan zaman sekarang ya 4.0 itu untuk usia-usia segitu itu nggak kayak dulu-dulu yang masih bisa diatur ya, kan masih bandel kayak gitu. Maksudnya kan kita sebagai orang tua kan mengubahnya, Ya, tidak mengikuti jati diri mereka sendiri. ya jawaban dari kami dari tim 1 selaku sebagai seorang tua, memang kami tidak bisa menentukan karakter anak tersebut akan dimulai dari umur berapa ke berapa. Kami akan memberikan dan melalui prosesnya anak tersebut seiring berjalannya waktu. Kami hanya bisa menasihati anak tersebut untuk mengarahkan ke hal yang baik. Dan menurut kami pun peran keluarga itu lebih penting dibanding di pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah. Kalau menurut tim kami, dari persepsi kalian bahwa pendidikan karakter itu lebih baik di lingkungan keluarga, lebih baik di lingkungan keluarga daripada di lingkungan sekolah. Namun yang nyatanya
bahwa semakin beranjak dewasa, anak-anak itu waktu mereka, sehari-hari mereka itu lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Dari pagi sampai sore mereka sekolah, sedangkan di rumah mereka bertemu keluarga hanya beberapa jam, dan setelah itu tertidur dan besoknya balik lagi ke sekolah lagi. Dan di situ menjadikan anak sebagai orang yang baik untuk di sekolah. Jadi kan mereka di sekolah bertemu teman-temannya yang sudah jelas bahwa teman-teman mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi di sekolah bisa dibentuk karakter oleh guru mereka, pendidik mereka. Jadi dia sering beradaptasi dengan teman-temannya daripada beradaptasi di keluarga. Tapi kita sebagai orang tua tadi dari tim 1 bilang bahwa kalau anak itu lebih banyak di sekolah, memang dari pagi sampai sore. Tapi kita sebagai orang tua di waktu malam nanti sebelum itu mungkin kita ada deep talk sama anak atau ada cerita-cerita hari ini ada apa, hari ini bagaimana di sekolahnya. Jadi kita bisa menanggapi, bisa tahu bahwa anak ini tuh, jadi peran karakter anak ini tuh lebih berperan ke keluarga. Jadi kita lebih tahu walaupun memang di sekolah dia waktu dia lebih banyak di sekolah, dan di sekolah pun dia mungkin mengenal beberapa karakter teman-temannya, guru-gurunya, dan termasuk gurunya itu pun memberi karakter mungkin yang karakter baru, entah karakter yang dia tadinya jadi murid yang malas menjadi murid yang paling rajin atau bagaimanapun. Nanti setelah dia sepulang pun pada akhirnya pun kalau menurut saya sendiri dari tim 1, pada akhirnya pun nanti karakter anak tersebut akan terlihat oleh keluarganya kembali. Mau karakter anak tersebut pun dibentuk oleh gurunya sebagaimanapun, pasti bakal balik dengan karakter utama dia di keluarga. Kita memaksa anak itu untuk mengikuti karakter yang kita mau. Karena kan kita mengikuti dengan usianya dia, dengan prosesnya dia, bagaimana nih, mungkin kan dari berbentuknya karakter itu dari bertemu dengan dunia luar, mungkin dia ada, oh yang tadinya dia begini, sekarang dia jadi meningkat dirinya, misalkan kayak contohnya misalkan ya dia dari yang tadinya mungkin bisa jadi dia itu anak introvert. Nah, setelah dia tahu karakter teman-temannya semua, dan dia tuh jadi memiliki karakter yang sangat ekstrovert. Karena kan introvert itu kan ya baik ya, maksudnya nggak bisa berwawasan sama orang, nggak bisa ngobrol sama orang gitu. Jadi mungkin sebenarnya kalau dia ketemu dengan anak yang ekstrovert, mungkin orang tuanya bakal senang, oh dia berteman dengan ini, jadi dia lebih banyak wawasannya daripada dia menutupi dirinya sendiri. Berarti intinya lebih baik pendidikan di rumah atau di sekolah yang tadi kakak sebutkan. Karena kalian juga memberikan persepsi bahwa bertemu dengan teman-teman mereka bisa mengubah sifat mereka, namun kalian juga berpersepsi bahwa malamnya kalian bisa mengubah karakter anak dengan memberikan deep talk. Nah, di sini tim 1 tadi menerangkan bahwa bagaimanapun sifat anaknya nanti akan kembali lagi ke keluarganya, iya kan? Pada realnya nanti semakin mereka dewasa, mereka akan jauh dari keluarganya. Mereka akan mengenal dunia luar yang pastinya dunia luar, dunia pekerjaan, dunia pendidikan semuanya mengenal dari segi karakternya, dari segi luarnya. Tidak hanya mereka kembali ke keluarganya, ya kita lihat aja di zaman kita sekarang bahwa bertemu dengan keluarga itu semakin dewasa itu semakin singkat. Mereka akan bertemu dengan orang-orang di luar itu akan semakin sering. Jadi menurut saya pendidikan di sekolah itu lebih penting untuk membentuk karakternya. Dari di situ nilai-nilai kita mengambil dari nilai ijazah saja ya. Ijazah itu juga dinilai dari karakter kan. Dan ijazah itu menentukan masa depan mereka. Bahwa karakter mereka itu seperti apa. Nanti kan akan memberikan nilai ijazah tersebut yang akan menentukan masa depan mereka sendiri di luar sana. Tadi dari tim 2 ngomong kalau anak semakin dewasa semakin jauh dengan orang tuanya. Justru makanya sejak dari
kita dari dia kecil kita memberikan setiap tidur kita bercerita walaupun memang di umur balita itu nggak maksudnya belum bisa ngomong jelas ya, tapi ada kedekatan ya. Jadi kita dibiasakan sebagai orang tua setiap malam sebelum tidur kita sharing yuk, kita cerita yuk apa yang terjadi hari ini, bagaimana hari ini, sampai pada akhirnya ya orang tua dan anak tersebut saling mengenal karakternya. Jadi mungkin memang anak tersebut sudah dirubah karakternya itu dengan dia kenal dengan dunia luar. Apakah dengan kalian deep talk di malam hari itu akan lebih optimal daripada jam-jam pendidikan karakter di sekolah? Ya sudah jelas bahwa pendidikan karakter di sekolah itu sudah dijadwalkan oleh dinas pendidikan sendiri bahwa dari jam 7 sampai jam 3 sore itu sudah jelas ada pendidikan karakter di dalamnya yang lebih optimal daripada apakah pasti setiap malam kalian akan bertemu dengan anak kalian? Ya pasti, karena kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk anak kita bercerita, karena makanya sejak dari bayi, bahkan dari bayi pun dari 0 bulan 1 bulan sampai 1 usia kita membiasakan diri untuk bercerita-cerita sebelum tidur. Kalau misalnya anak pun mungkin ya emang anak dewasa nanti kan pasti dia memilih arahnya sendiri, jalannya sendiri. Misalkan dia memilih untuk merantau ke luar kota, otomatis jauh dari kita. Ya itu kan nggak bisa saling bertemu. Tapi setiap hari kita bisa video call, kita bisa sharing lagi. Jadi dengan batasan batasan jarak dengan orang tua dengan kalau itu bisa izin mendapatkannya. Kalau misalnya optimal, kalau kurang optimal gitu ya. Tapi kan kita juga namanya mungkin sebagai orang tua dan anak itu dari baik. Kalau tidak optimal seperti yang tadi dibilang, tapi kan kita sudah mengenal karakter dia seperti itu. Kalaupun ada perubahan, pastinya dengan tadi yang dibilang kan bercerita. Sering bercerita walaupun tidak setiap malam itu terjadi. Tapi kalau kita setidaknya kita sudah mengenal karakter anak tersebut. Oke Kak. Demikian kita akhiri debat kali ini dari kelompok kami dari Universitas Pertiwi Cabang Koja. Jadi itu kesimpulannya semuanya itu dalam memberikan pendidikan berbasis karakter sama-sama berkesinambungan dari keluarga, dari pendidikan di sekolah maupun dari lingkungan masyarakat. Itu sangat berperan sekali untuk kita menanamkan pendidikan berbasis karakter. Apalagi kita berpacuan harusnya kepada Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian dari kami debat tugas Pancasila dari kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.